Karena di era digital gitu kan ukurannya viewers, terus penyanyi cover lebih banyak yang nonton dibanding penyanyi aslinya, ya nggak ada salahnya juga karena itu kan apa istilahnya itu era ya kan usianya mereka ya kan mungkin pasti kan. Saya sih nggak ada salahnya sih itu ya sah-sah aja kalau kemudian dari dulu udah banyak kok. Dulu tuh udah banyak masih zaman kaset, masih zaman CD, mereka ngerekam lagu niruin penyanyi aslinya. Ya, mohon maaf zaman dulu tuh yang saya tahu ada Michael Jackson sempat ditiru juga dan mohon maaf dalam tanda petik tuh bajakannya orang lebih banyak yang beli. Mungkin karena harganya murah, mungkin karena ya kan lebih mudah didapat karena kan dulu CD asli itu kan cukup sulit gitu loh. Dikit-dikit habis. Makanya dulu bajakan itu menjadi pilihan yang paling alternatif yang paling baik, harganya terjangkau, jauh lebih murah dibanding harga kaset atau CD aslinya. Terus suaranya juga hampir-hampir mirip gitu loh. Nah kalau sekarang karena di era digital gitu kan ukurannya viewers, terus penyanyi cover lebih banyak yang nonton dibanding penyanyi aslinya, ya nggak ada salahnya juga karena itu kan istilahnya itu era ya kan usianya mereka ya kan mungkin pasti kan penyanyi cover lebih muda dong, jauh lebih muda kan. Nah, jadi anak-anak muda sekarang mungkin lebih senang dengan versi itu atau mungkin baru kenal lagu itu, enak ya, tapi yang nyanyi bukan penyanyi aslinya, bisa juga. Gak ada masalah, itu sih sah aja. Tapi aturannya seperti apa sih menurut Anda sebagai musisi kalau misalnya mengcover lagu orang itu kan ada yang namanya royalti gitu. AdSense-nya. Jadi kalau saya nggak salah, Mas Makis yang lebih paham aturan itu kan sudah jelas ya. Kalau kita mengcover lagu siapapun itu otomatis royaltinya akan ke pencipta lagu, bukan penyanyi nih, bukan tidak selalu penyanyi, tapi pencipta lagunya gitu. Seperti itu. Dan itu ya memang seperti itu harusnya kan untuk mensejahterakan para insan seni khususnya para pencipta lagu ya harusnya seperti itu, aturan itu harus dibuat seperti itu sehingga kami sebagai pencipta lagu juga pencipta lagu tidak terlalu khawatir lagi gitu kan bahwa lagu kita disalahgunakan gitu. Ungu sendiri pernah nggak sih maksudnya di cover sama penyanyi baru gitu lagu-lagu Ungu mungkin? Pasti banyak, cuman saya termasuk yang jarang nyimak sih. Saya jarang nyimak, jarang ngeliat penyanyi cover gitu, jarang saya. Tapi memperdulikan gak sih maksudnya aware terhadap kayak orang yang cover lagu Ungu gitu, terus maksudnya memperhatikan ini cover tuh dalam konteks konten ya, cover dalam konteks konten itu kan apalagi di YouTube ya. Itu sih kami istilahnya terbuka luas kesempatan itu bagi penyanyi cover, silakan saja. Toh juga nanti AdSense-nya akan dibagi kepada pencipta lagu. Bahkan kalau saya nggak salah 100% ke pencipta lagu kalau saya nggak salah. Nah, bahwa kemudian hari ini orang lebih banyak melihat YouTube, ngelihat daripada nonton TV, daripada program musik di TV. Itu juga mungkin sudah eranya ya. Kalau saya sih masih tradisional jujur aja. Saya jarang nonton YouTube. Kalaupun nonton YouTube saya baca berita, lebih nonton berita gitu kan, lebih ke news gitu. Soal ini yang lagi rame nih Andika sama Triswaka, tapi kan tadi kan udah berdamai juga nih. Menurut Anda kalau misalnya menirukan gaya penyanyi tapi sambil bercanda seperti itu mungkin ini nggak sih normal nggak sih? Emang gimana kejadian? Saya belum nyimak itu. Ya kayak meniru gaya-gaya bernyanyinya dia gitu. Cenderung apa? Cenderung menghina apa cenderung apa? Mencemooh atau seperti Mencemooh. Ya pesan saya kepada adik-adik ya, baik itu pendatang baru, baik itu sebutannya penyanyi cover gitu ya. Ya bernyanyilah sesuai dengan apa yang kamu suka. Terus kalau kemudian adik-adik ini mengcover penyanyi sebelumnya, penyanyi pendahulu, penyanyi aslinya, which is itu senior dia pasti gitu kan. Ya tanpa harus menambahkan dengan gaya-gaya yang berlebihan, apalagi meniru-niru penyanyi aslinya dengan cara yang kurang baik atau kurang tepat gitu. Karena biar bagaimanapun di industri musik ini ada hierarkinya. Contoh saya dengan Kak Arman misalnya. Pak Arman ini, Arman Maulana ya, Kang Arman itu senior saya. Saya pun tidak berani meniru pun tapi dengan gaya yang punya etika gitu loh.
ya kan? Semua orang tahu gaya Arman gimana gitu kan. Wah ngikut. Ada juga orang bilang wah gaya AA, celana dipelorotin misalnya apa rantai segala macam zaman dulu. Jadi saya lihat masih sebatas ini masih sebatas yang wajar ya. Jadi tapi kalau kemudian ada yang dianggap kurang tepat, tidak wajar, ya saya kira harus introspeksi. Ya adik-adik ini harus belajar membangun etika di dalam dunia seni gitu. Kalau Kangen Band sendiri ya menurut A seperti apa sih bikin band? Kangen Band ini jujur saya termasuk ngefans, suka dengan lagunya Kangen Band. Karena saya kan basicnya pop ya, penyanyi pop. Nah lagu-lagu Kangen Band ini mudah dicerna, mudah dinikmati. Terus vokalisnya ini Andika adik saya ini kan, saya kan tahu Andika ini benar-benar dari nol gitu loh. Itu suaranya khas banget gitu loh. Pengen denger lagi gitu loh. Jadi kalau tanya Kangen Band termasuk band legend menurut saya gitu. Iya. Oke. Kan banyak juga sekarang nih para riders ya permintaan band yang bocor nih, kayak misalnya Ungu nih manggung di sini permintaannya harus di mana, harus berapa orang, buat kamar berapa orang, terus permintaannya harus ada apa, ini kan kayak bocornya. Menurut A itu privasi yang ini nggak sih, istilahnya nggak perlu dipertontonkan ke publik? Iya, karena memang kepentingan atau kebutuhan radis itu kan tidak untuk dipublikasikan. Itu kan kalau istilah yang resminya itu rahasia negara kan. Gitu loh. Sama halnya dulu Mariah Carey misalnya. Mariah Carey itu kalau mau show dimanapun termasuk di Indonesia, dia pengen kamarnya itu ada stiker kupu-kupu. Dia pengen istilahnya itu wallpaper itu kupu-kupu. Jadi banyak sekali promotor yang dulu mengundang artis-artis luar sampai bela-belain gantiin wallpaper hanya sekedar untuk itu. Misalnya Bon Jovi, dia pengen ada permen coklat yang harus ada di belakang panggung. Itu hal-hal yang biasa. Ada juga beberapa, mohon maaf, maunya yang alkohol, minuman keras, banyak juga yang kayak gitu. Jadi tapi itu kan bukan untuk dipublikasikan gitu. Nah kalau kemudian katanya hari ini ada kebocoran terkait dokumen riders itu, ya pertanyaannya yang diuntungkan siapa? Kan tidak ada yang diuntungkan dengan bocornya itu kan gitu. Dan itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap panitia penyelenggara konser, apapun bentuknya gitu. Selama mohon maaf dalam batas-batas yang wajar. Cukup kecewa nggak sih sebagai sesama musisi hal-hal seperti itu ikut bocor gitu ke publik? Jadi kan banyak yang stigma negatif nih daripada fansnya mungkin kayak berlebihan banget kayak gitu kan. Saya nggak tahu sejauh mana Raiders itu punya nilai negatif ya, karena Ungu juga punya Raiders sendiri. Dan kami tidak mau ngintip-ngintip Raiders orang lain, nggak perlu juga buat kami gitu, nggak ada kepentingan gitu. Kalau Raiders Ungu yang saya pahami masih dalam batas yang normal, masih dalam batas yang wajar, dan tidak ada sejauh ini tidak ada problem sih dengan itu.